أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, kami mohon untuk berdiri karena kita akan bersalawat yang dipimpin oleh Ustadz Fauzan. Kami persilakan. Salatullah, salamullah ala taha
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sore ini kita diberi keberkahan umur, keberkahan rezeki dan kesehatan lahir dan batin. Pada sore ini kita telah sama-sama memenuhi undangan untuk dalam rangka pelaksanaan buka puasa bersama tahun 2026. Insya Allah makna yang bisa kita ambil dari keberkahan bulan Ramadan akan sama-sama kita peroleh dengan ikut bersilaturahmi bersama-sama warga masyarakat Sungai yang ada di Jakarta. Sampai itu juga kita melaporkan bahwa kegiatan bukber ini kita gagas sebenarnya sudah dari awal bulan Februari, tapi baru kita realisasikan kemarin pertengahan Februari, baru kita realisasikan, baru kita list nama-nama teman-teman yang bisa berhadir. Alhamdulillah jumlah yang peserta yang hadir sesuai dengan list itu sekitar 90 orang. Tapi kita harapkan teman-teman yang belum masuk list juga terus berhadir pada sore hari ini. Tentu yang pertama kita ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak, adik-adik, orang tua kami. Hadir pada sore ini ada ketua pembina kita, Bapak Mas Fahri Adami. Beliau ketua pembina kita yang telah istilahnya kita bilang bagaimana ya, dari hari ke hari selalu membina kita, selalu kasih masukan-masukan kepada kita, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini, termasuk waktu kita melaksanakan sesama peduli. Justru dengan kehadiran beliau bersama kita, semangat teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam program sesama peduli, alhamdulillah luar biasa. Dana yang terkumpul secara rupiahnya lebih daripada 500 juta. Kalau kita hitung-hitung dengan barang-barang yang terkumpul semuanya, tidak kurang dari 1,5 miliar. Alhamdulillah, kita telah berupaya untuk kebersamaan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Aceh, khususnya Aceh Utara, Aceh PD, Aceh Hidayah, Birun, Tamiang, Aceh Tengah, dan Benar Meriah. Itu lokasi-lokasi yang kita ikut bantu selama program sesama peduli. Memang yang kita lakukan masih jauh daripada apa yang diharapkan oleh pada warga yang ditimpa musibah. Masih sangat sedikit
bantuan-bantuan yang bisa terrealisasi. Apalagi dari kita sesama, hanya bagian kecil dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terlibat musibah. Insya Allah, donasi-donasi akan terus mengalir kepada saudara kita yang di Aceh itu. Di samping itu perlu kita laporkan juga bahwa teman-teman telah berupaya mengumpulkan data terkait balai pesantren, balai pengajian atau pesantren yang memang benar-benar hancur di Aceh. Kita sudah merangkum ada 15 balai pengajian yang insya Allah nanti kita akan upayakan sama-sama mencari dana bangunan yang hancur itu dapat kita bantu bersama-sama untuk dapat anak-anak bisa ikut pengajian kembali di tempat yang bersangkutan. Nanti pembukaannya akan kita buka bersama-sama, insya Allah kita yang hadir di sini ikut berpartisipasi langsung sehingga niat baik daripada teman-teman dapat berjalan dengan lancar. Mungkin demikian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Surya Dharma beserta Ibu, Bapak Teguh Fahri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Sebelum saya menyampaikan sambutan, ini ngambil fotonya nih panitia nih, ini foto waktu di Dubrovnik nih, di Bosnia. Waktu itu di Bosnia, di waktu saya di Bosnia, diambil ini seperti itu. Harusnya waktu foto saya pakai pakaian gamis gitu lebih pas ya, tapi nggak apa-apa ya, itu memang adanya yang bisa diambil dari dari foto profil atau di Facebook. Bapak-bapak dan ibu sekalian, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sesama Bang Zulkifli dan Bapak Ibu panitia yang menyiapkan kegiatan buka bersama ini hanya dalam kurun waktu lebih kurang 10 hari. 10 hari menyiapkan ini. Memang diskusinya sudah dimulai pada tanggal 17 di rumahnya Bang Adi. Saya minta maaf pada tanggal 17 itu tidak bisa hadir karena saya masih di Aceh. Jadi saya menyampaikan apresiasi buat Bang Zulkifli dan relawan Sesama yang berangkat ke Aceh untuk menyalurkan sebagian donasi yang bisa kita kumpul. Karena di awalnya itu bantuan kita salurkan melalui perpanjangan perwakilan kita yang ada di Pulau Sumawe. Namun di dalam perjalanannya, di bawah pimpinannya Bang Zulkifli, tim relawan berangkat dengan segala dinamika, suka dukanya, dan merasakan bagaimana tidur di kapal perang. Sebetulnya itu kapal logistik, bukan kapal perang. Kapal perang lebih ribet lagi nanti rasanya. Tapi itu pengalaman bagi yang belum pernah merasakannya. Dan memang tadi disampaikan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana sangat memprihatinkan. Infrastruktur banyak yang rusak. Saya melihat sendiri, saya waktunya sempit di sana hanya dari mulai tanggal 14 sampai dengan 18. Hanya beberapa daerah yang bisa saya datangi. Dan pada kesempatan itu saya juga berkomunikasi dengan masyarakat dan petugas dan pejabat di daerah. Jadi permasalahannya adalah sampai saya kembali tanggal 18, saya masih berkomunikasi dengan pihak BNPB, kemudian dari Pemda, kemudian dari relawan. Data korban itu nggak bisa fix. Artinya di sini ada masalah dalam memberikan info untuk diteruskan. Dan itu menjadi permasalahan di dalam bantuan yang akan diterima oleh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu menjadi permasalahan yang mendasar bagi para korban. Memang permasalahan di sana tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat seperti kita membalik telapak tangan. Hari ini saya minta, besok sudah jadi ke rumah. Hari ini saya minta, besok jalan sudah terbuka. Tidak bisa. Karena di dalam penanganan satu bencana itu ada tahapan. Ini kadang-kadang bagi masyarakat yang mengalami tidak bisa memahami dan menerima itu. Kita memaklumi karena beban psikologis mereka itu sudah sangat berat, sehingga dia tidak lagi bisa berpikir secara jernih apa yang menjadi prioritas saya dan bagaimana saya harus berbaik. Dan alhamdulillah pada tanggal 16 saya dengan teman-teman yang ada di Pulau Sumawe, beberapa teman, bukan teman-teman
menyumbangkan untuk pegang bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah, dan sangat bermanfaat bagi mereka, dan mereka sebagian memang tidak mendapatkan bantuan yang dari pemerintah karena tadi itu ada masalah di lapangan itu. Jadi pemerintah memberikan dana 72,5 miliar itu sudah dihitung untuk para korban. Harusnya mendapatkan sekian ribu sapi, 1.400 sekian sapi itu dengan harga sapi yang sebesar 50 juta. Faktanya di lapangan tidak seperti itu. Itu realita yang saya temukan di lapangan. Untuk ke depan, kalau memang nanti Susama akan terus bergerak tadi membangun 15 balai untuk ibadah di sana, saya minta betul-betul disurvei agar tidak tumpang tindih apa yang kita kerjakan dan apa program yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga nanti seperti daya-daya yang rusak itu pemerintah sudah mengalokasikan akan membangun ulang daya yang rusak-rusak itu, sehingga jangan sampai nanti bantuan yang kita buatkan di sana menjadi duplikasi dengan apa yang sudah dialokasikan oleh pemerintah di daerah. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengingatkan kepada Ketua Susama dan pengurus, tadi disampaikan kita telah menyalurkan total anggaran lebih kurang 1,5 miliar dengan barang-barang itu. Saya minta itu bisa kita gambarkan dalam bentuk tulisan yang untuk kita share kepada keluarga besar Susama ini khususnya dan kepada para donatur. Karena itu nanti akan menjadikan feedback bagi kita dan mereka adalah trust di dalam kita menggalang dana selanjutnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, saya berharap nanti kalau ada kegiatan harus direncanakan dengan matang. Sebetulnya bukber ini sudah disentil sama ketua bidang agama. Pak Yarson itu udah nyentil itu. Nyentilnya nanya gini, Pak Ketua kapan nih pulangnya? Nah, saya udah bisa baca itu, oh ini punya program ini begini. Sebetulnya nggak apa-apa, jauh itu nggak ada masalah, karena sekarang kan sudah tidak ada lagi batas, ada komunikasi, ada apa. Program kerja yang sudah disusun, kerjakan. Kalau masalah pembiayaan, itu bukan sesuatu yang masalah. Saya menilainya itu bukan suatu masalah, apalagi kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan, semua orang ringan tangan untuk mengulurkan. Dan kepercayaan itu perlu kita tunjukkan kepada anggota kita semua. Karena kita sudah 1 tahun lewat ya untuk pengurusan, kemudian program kerja kita, apa yang bisa dilaksanakan, apa yang tidak, apa yang menonjol program kita, apa yang kita laksanakan. Tolong itu bisa ditampilkan dalam bentuk tulisan, nanti kita share. Demikian juga kepada pembina penasihat lain, juga biar ngerti. Kami sudah berbuat ini loh, yang ini nggak bisa dilakukan, kendala kami ini, kendala kami ini, kendala kami ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan pada buka puasa sore hari ini, di sini temanya tuh ditulisnya di sini di bawah nih, puasa Ramadan melatih kesalehan individu dan kesalehan sosial. Betulnya yang pertama melatih kesabaran, jangan marah-marah. Nah, kita kan suka banyak yang marah tuh, apalagi kalau udah pegang gantian itu, wah jempolnya itu lebih cepat dari apa kata-katanya. Pokoknya begitu lihat share, bener nggak? Kumaha kayak kalau orang Jawa bilang, emang gue pikirin. Gitu ya. Jadi saya mengutip sedikit, puasa itu melatih kesabaran buat kita, membangun tadi itu betul jiwa sosial kesalehan bagi kita. Makanya di dalam bulan puasa kita dianjurkan untuk banyak berbuat baik, kemudian banyak membaca Al-Quran, makanya banyak tadarus. Oleh karena itu, secara jujur saya mau nanya nih kepada kita semua anggota Susama, siapa yang sudah mengkhatamkan Al-Quran? Tunjuk tangan. Jujur. Udah Pak? Ada berapa orang? 1, 2, 3. Ibu? Belum, baru 3. Sini ada? Ada ya? 3 ya? Yang mengkhatam Al-Quran. 3 orang nih, enggak. Yang baru, yang lain kan akan menyusul ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat Bapak Surya Dharma, saya akan memberikan penghargaan untuk yang bertiga tadi. Buat ini apa? Kalau orang bilang itu bahasa kerennya untuk beli hampers Pak. Jadi saya untuk penghargaan saya buat keluarga besar Susama yang 3 tadi yang sudah, saya akan berikan apresiasi itu. Jangan dilihat besar kecilnya, tapi bentuk penghargaan saya kepada yang berani tunjuk tangan 3 tadi. Yang lain mungkin sudah tapi nggak punya keberanian. Nah, jadi jangan salahkan kalau itu rezeki itu nggak nyampe gitu loh.
Itu saja yang kami saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan buka bersama kita pada sore hari ini makin mempererat silaturahim di antara kita semua dan membangun kebersamaan di antara kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ahli adam yang kami muliakan, Pak Ketua, Pak Zulkifli Ibrahim, ada Pak Fakhrudin, alhamdulillah bisa berhadir. Banyak sekali saudara-saudara kita yang kemarin saya melihat ada 90 yang ikut daftar ya. Luar biasa, lagi mungkin belum semua hadir karena jalannya macet. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan inayahnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam rangka kita berbuka puasa bersama keluarga sesama, keluarga besar Rasulullah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berterima kasih ini mendapatkan kehormatan berdaulat untuk naik ke panggung menyampaikan sepatah dua kata. Kita di perantauan, sesama ini termasuk keluarga yang luar biasa peduli Aceh dalam lingkungan Taman Iskandar Muda. Kita melihat bahwa selain berkontribusi sebagai keluarga besar Taman Iskandar Muda, kami sesama juga mengambil inisiatif, mengambil peran langsung terjun ke Aceh. Ini pasti dorongannya dari Pak Fahri Adami pasti dorongannya luar biasa. Saya monitor hampir setiap hari, terutama dari Adinda Nova ya, yang luar biasa laporannya hampir setiap hari ada di Facebook. Saya lihat ya, dengan video yang lengkap gitu ya, kondisinya macam-macam, jadi semuanya kita bisa ikuti sebetulnya perkembangan apa yang sedang dilakukan, bagaimana kesulitannya dan sebagainya. Terima kasih Pak Jul ya, dan tim yang luar biasa berjibaku menumpang pesawat logistik tentara gitu ya, yang kapal laut TNI Angkatan Laut yang tentu tidak dilaksanakan oleh kelompok yang lain gitu. Dan karena itu kita patut bersyukur dan berbangga bahwa keluarga Nur Smawi bisa melakukan itu di tengah-tengah kondisi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Bahkan kemudian yang lebih fantastik lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sesama Nur Smawi dalam kontribusinya untuk peduli banjir di Aceh. Ini melahirkan sebuah laporan yang sangat lengkap. Laporan yang lengkap yang kemudian dipadukan menjadi sebuah buku. Saya nggak tahu bukunya udah dicetak apa belum, tetapi bukunya ratusan halaman gitu ya, dan judulnya pun sangat menggelitik. Judulnya itu adalah Ekosida. Ekosida itu diambil dari sebuah semangat gitu ya. Kalau secara internasional ada upaya pembunuhan generasi gitu ya, yang disebut dengan genosida ya. Dan dalam konteks di Aceh oleh teman-teman Nur Smawi itu diubah menjadi sebuah upaya pemusnahan yang dilakukan melalui sebuah kegiatan yang tanpa memperdulikan keadaan lingkungan. Jadi eko itu adalah lingkungan, sida itu adalah pemusnahan yang dalam konteks yang lebih luas. Jadi saya kira Pak Fahri ini patut berbangga untuk teman-teman yang lain. Tepuk tangan dulu untuk Nova dan kawan-kawannya. Dan laporannya itu sudah disampaikan pada saat kita melaksanakan simposium ya, dalam rangka peduli banjir dan longsor. Waktu itu kita sebut dengan longsor, tapi teman-teman Nur Smawi menyebutnya ekosida, bukan longsor tapi ekosida. Dan ini saya kira merupakan sebuah terminologi yang jarang ya,
dan mungkin belum pernah diperkenalkan, sehingga ini patut menjadi sebuah spirit ya bagi teman-teman Lulus Mawiyah, karena istilah ini belum ada di kalangan internasional. Dan kalau ini kemudian nanti bisa menggema, itu akan menjadi sebuah istilah yang barangkali diperkenalkan seperti Jepang memperkenalkan istilah tsunami. Tsunami itu padahal di Aceh sudah ada istilah yang setara dengan tsunami lebih dulu, tapi kita tidak memperkenalkan dengan baik kepada dunia internasional. Tetapi oleh Jepang diperkenalkan dengan sebuah kata yang disebut dengan tsunami. Nah, kalau ini teman-teman Lulus Mawiyah kemudian memperkenalkan istilah ekosida, dan ekosida ini bisa betul-betul dipakai sebagai sebuah istilah internasional dalam rangka untuk menghancurkan kondisi lingkungan, maka ini patut diacungi jempol itu untuk keluarga besar Lulus Mawiyah. Nah, saya dalam mencoba merumuskan kesimpulan dari simposium yang kemarin dilaksanakan di DPR tanggal 15 Februari yang lalu, saya mencoba memasukkan istilah ekosida ini sebagai salah satu kesimpulan, dan kemudian ada rekomendasi yang akan selain rekomendasi yang lain. Jadi harapan Bu Nova yang waktu itu sangat berapi-api presentasi di acara simposium di DPR gitu ya. Mudah-mudahan ini kita masukkan sebagai salah satu kesimpulan dan rekomendasi di dalam rekomendasi akan disampaikan kepada Presiden dan Gubernur oleh Diaspora Global Aceh, karena yang melaksanakan adalah Diaspora Global Aceh. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi tentu kami berterima kasih atas kontribusi ini. Mudah-mudahan kita dorong mungkin semangat Pak Marsikal Muda Purnawirawan Fakhri Adami ini luar biasa, terbang, dan mudah-mudahan ini juga akan terbang juga jauh daripada menggapai harapan. Saya secara pribadi juga yang terakhir terima kasih diberikan apresiasi luar biasa. Saya nggak menyangka tadi. Ternyata saya menunjuk dari malu tadi kan, menunjuk agak malu. Sebetulnya saya setiap hari itu ngaji itu 4-5 juz satu hari. Jadi kalau sekarang sudah 4 juz, sudah alhamdulillah sudah khatam gitu kan. Jadi makanya tadi saya mau menunjuk agak malu nanti kalau dikira ini tapi 4 juz Pak. Mudah-mudahan ini masih ada sisa 10 hari lagi, mudah-mudahan masih bisa 1 atau 2 juz lagi. Dan ini tentu saya cerita ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada yang lain. Caranya mudah. Sehabis subuh itu antara 2 sampai 3 juz. Sehabis subuh. Jadi sholat subuh, 1 juz sampai syuruk, sholat syuruk, kemudian ditambah 1 atau 1,5 atau 2 juz lagi, itu bisa sampai jam 8 kira-kira. Setengah 8 itu sudah. Sehingga dengan demikian untuk mendapatkan 4-5 juz itu agak jadi mudah. Ini hanya tips saja Pak Fakhri. Terima kasih sekali lagi apresiasinya. Mudah-mudahan yang lain menjadi bersemangat. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kiranya Allah Jua yang mempertemukan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kita panduan Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua Pembina kami, Bang Fakhri Adami, kepada Bang Surya dan Kang Henry yang kami hormati, juga kepada Bang Fakhruddin yang berhadir pada hari ini, kami bahagia. Kemudian kepada Bapak Ketua sesama, khususnya Bang Zulkifli, dan tentunya adalah kepada abang-abang sekalian, kakak-kakak sekalian, saudara-saudara kami sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Sebenarnya saya di sini tidak boleh sendiri. Harusnya banyak sekali kawan-kawan yang ada di samping saya, depan saya, belakang saya yang terlibat dalam
sesama peduli khususnya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena nanti akan bercucur air mata di sini. Utamanya saya panggilkan Bang Saidulam karena beliau itu adalah tokoh sentral untuk medianya. Boleh Bang Saidulam, mungkin ada video-videonya boleh ditampilkan sementara, disambungkan kepada Ananda Bang Jarod ya. Bapak Ibu yang terhormat, kawan-kawan, kakak-kakak sekalian yang saya sayangi, adapun pada kesempatan ini kami mengambil sesaat saja karena kita masih ada tausiah yang khusus yang kita dengarkan pada sore hari ini. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang sudah kita lakukan sesama peduli 2 bulan yang lalu dan hari ini semua orang mencatat 100 hari lebih sudah terjadi bencana banjir Aceh khususnya. 100 hari lebih loh, ibu-ibu, teman-teman sekalian, abang-abang sekalian. Banyak perubahan mungkin yang sudah dirasakan, tetapi lebih banyak lagi perubahan yang dirasakan. Sesungguhnya kalau kita hari ini makan enak, mungkin saudara-saudara kita berbuka puasa dengan aduk putih saja, dengan segenggam nasi saja sudah bersyukur, alhamdulillah. Oleh karena itu, kalau kita menyaksikan wajah-wajah mereka di sana, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah berada di sana selama 2 bulan, kita lihat ibu yang ada di sana, kita ingat ibu kita ya. Kita lihat bapak yang ada di sana, kita ingat bapak kita ya. Kita ingat adik-adik kita yang di sana, kita ingat adik-adik kita ya. Kita ingat anak-anak kita, mereka adalah bagian dari kita semua. Oleh karena itu, kita sesama peduli, kami ingin menyampaikan dari awal atas arahan abang-abang dari penasehat dan kawan-kawan senior semuanya bahwa organisasi kita tidak terlalu besar, tapi kita ingin menjadi besar dengan gagasan-gagasan yang ingin kita kembangkan ke masyarakat Aceh Utara khususnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, saya sampaikan sekali lagi bahwa kita sudah bertekad dan kita ingin membuktikan. Kita sudah lakukan peduli sesama tahap pertama, dan kita akan lanjutkan peduli sesama yang kedua. Siap ya teman-teman semuanya? Siap teman-teman semuanya? Kita akan lanjutkan sesama peduli yang kedua. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bukan lihat dari Jakarta, kita lihat langsung apa yang harus kita lakukan. Pemerintah sudah ada bagiannya, tokoh masyarakat sudah ada bagiannya, universitas sudah ada bagiannya. Bagian kita yang kita lihat adalah kita ingin membangun mental masyarakat Luxmana Aceh Utara yang kita akan datangi setiap saat di sana karena kampung kita. Yang akan kita bangun rencananya adalah tahap kedua ini, pembangunan 15 balai pengajian. Kita sambut balai pengajian ini teman-teman sekalian. Kita sambut ya. Oleh karena itu hari ini kami akan melaunching flyer daripada pembangunan 15 balai pengajian di Aceh Utara khususnya di Kecamatan Langkahan dan Jambo Air. Kenapa itu kami pilih? Karena kami telah melihat bahwa tidak ada lagi balai pengajian di situ, telah tertimbun, telah terbawa menjadi taman. Oleh karena itu tugas kita semua kawan-kawan bapak-bapak sekalian, kita akan membangun itu. Kita punya uang hari ini, kata Bang Fahri, kalau kita sudah berniat ingin melakukan sesuatu, jangan pikirkan uangnya, uang akan datang dengan sendirinya. Dan kita dengarkan nasihat abang itu, kita akan lakukan itu. Dan kami percaya, satu balai pengajian itu kita butuhkan dana 350 juta. Itu RAP yang sudah kita buat bersama-sama, lengkap dengan dinasnya. Dan kira-kira kita butuh dana sekitar 5 miliar. Dari mana uangnya? Akan ada dengan sendirinya. Percayalah, apa yang kita niatkan, ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Karena itu adalah afirmasi aktif atau doa dari kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mewujudkannya pada sore hari ini. Di bulan Ramadan ini menjelang berbuka adalah doa yang sangat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah lihat flyernya bersama-sama ya. Boleh dong Bapak-bapak, teman-teman sekalian buka HP-nya. Sesama grup ada flyer ini. Boleh dilihat semuanya? Boleh dong yang ada HP-nya, dan saya yakin tidak ada yang tidak ada HP-nya. Buka semua bersamaan saat ini. Boleh ya? Buka flyernya. Teng-teng-teng, flyernya baru fresh dari barusan. Sehingga Bang Said pun masih ada kelabakan. Kalau sudah dibuka Jadi grup sesama ya Kak? di grup sesama, diambil di Ya grup barusan sesama. Kak Nova kirim ke grup sesama. Jadi bagi abang dan kakak yang mungkin nggak ada di grup, bisa tanya sama teman-teman sesama ya Kak. Di situ ada yang Kak Nova kirim, satu file bisa dibuka. Setelah dibuka, sekarang kita akan melakukan launching bersama-sama dengan membacakan doa dan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini launching bantuan kemanusiaan untuk 15 balai pengajian di Aceh Utara resmi dibuka. Silakan dipukul tangannya. Ini bukan tanda buka puasa ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Bisa nanti menghubungi kami, ya nggak Bang? Abang nggak ada keris? Nggak ada keris Bang? Masya Allah. Nanti kita kasih rencang berapa
mungkin langsung Pak. Nanti akan saya utarakan untuk membangun Aceh. Bagaimana kedepannya agar masyarakat di Aceh sekarang ini tidak lagi tanpa bantuan pemerintah sebenarnya, tapi itu nanti di dalam sana. Ya. Saya butuh prokes yang perlu ide yang sangat kreatif karena memang di Aceh itu masyarakatnya butuh dana seketika. Kita tahu tanah begitu banyak, tapi dananya bukan dikasih. Tentu apa nanti ada konsep. Ya. Baik. Berapa kira-kira Bang hari ini Bang? Langsung Bang, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. 5 juta. Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semua itu dengan takdir Allah, makanya bisa sampai ke bukan 14, jadi nambah jadi 17 kabupaten kota, karena yang terakhir kemarin bisa 4 kabupaten kota yang bisa dijalani. Dan alhamdulillah saya diahin 1 jembatan untuk desa Uyum dan masih teriring jembatan gantung. Hasil laporan kakak ya itu ya? Jadi Sini minta kakak, sama itu feedback. Sini kak. Iya. minta sama temen untuk gaya luwes supaya masyarakat di sana itu bisa menyeberang tanpa harus naik tali seling. Iya. Jadi mereka bisa naik jembatan gantung, kasihan nenek-nenek untuk bulan puasa. Alhamdulillah sehari sebelum puasa jadi. Dan mohon izin untuk semua, kalau bisa masih tetap ekspos ya, karena sampai hari ini lampu listrik itu belum hidup di daerah Gayo Luwes. Terutama daerah Pining yang sambungan ke daerah Lokoh sampai hari ini masih pembersihan jalan, masih pembuatan. Dan seminggu yang lalu jembatan yang udah dibangun sama relawan-relawan itu putus lagi. Jadi diminta lagi untuk kembali, tapi kan saya nggak enak sama Insya Allah ada jalannya ya kak. Yang penting dilaporkan, insya Allah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar dari cara jawab salam seolah-olah salamnya buka puasanya ini masih lama, padahal buka puasa kan udah 25 menit lagi. Kita ulang, saya nggak senang nih, harus lebih semangat walaupun kita udah tua-tua semua, tapi jiwanya harus anak muda. Setuju ya? Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain udah pada semangat. Pak Jon, mana? Pak Jon. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa qala musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus sesama, anak sehat, Bapak Ketua dan jajarannya yang kami muliakan, seluruh para hadirin, Urusindul Kabupaten Bandung, abang-abangku, senior-seniorku, ibu-ibu tentunya yang cantik-cantik, saya lihat dan pantau dari kejauhan hadir Dr. Nurmala. Saya sebut Nurmala itu ingat lagu Aceh dulu, siapa yang ingat? Nyoken masa di malam, hanya tambah gembira. Selamat datang Bu Dr. Nurmala, mudah-mudahan sehat selalu dan juga wabil khusus kepada ibu-ibu ahli surga semuanya umat Nabi Muhammad, senantiasa Allah kumpulkan dan di yaumil akhirah kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini merupakan hari terakhir daripada bulan Ramadan, hari terakhir 10 yang kedua. 10 yang pertama sudah berlalu, hilang. Apa yang sudah kita pilih dari 10 hari itu? 10 hari yang kedua ini yang terakhir. Maka pada 10 yang pertama Nabi berpesan ada nikmat di dalamnya, terdapat banyak karunia di dalamnya, terdapat banyak rahmat di dalamnya. Adakah kita orang yang termasuk telah meraup rahmat-rahmat itu? Pada 10 yang kedua juga Nabi katakan terdapat banyak sekali lipatan-lipatan karunia di sana. Apakah kita sudah termasuk orang yang meraup hal itu? Semoga 10 hari yang terakhir ini kita mampu memaksimalkan, mengoptimalkan bulan Ramadan yang kelak menjadi satu balasan bagi kita di yaumil akhirah. Kata Nabi bahwa 10 akhir Ramadan itu terdapat banyak sekali maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan.
Kulubani ada kata bahwa setiap manusia itu bersalah, maka yang paling baik di antara yang bersalah adalah mereka yang terus memohon ampunan, mereka yang terus mengharap diampuni, mereka yang terus memohon untuk diampunkan setiap kesalahan-kesalahannya. Kapan kesempatan memohon itu paling baik? Di 10 akhir Ramadan ini. Kata ulama sufi, orang yang paling rugi itu adalah orang yang sawahnya kering padahal lagi musim hujan. Ego musim hujan bilang di mandum bilang mandum pakai. Kita nyo dengan musim hujan bilang di dukung pakai. Yang kenyang paling rugi. Jadi benar karena tidak memanfaatkan keadaan. Maka orang yang paling rugi adalah ketika dia keluar daripada bulan Ramadan tetapi masih terdapat dosa-dosa melekat pada dirinya. Alhamdulillah. Bahkan Imam Ghazali itu berpesan, salah satu indikasi seseorang tidak sukses melalui Ramadan adalah ketika dia keluar Ramadan masih lengket pekaten-pekaten berokai, pekaten-pekaten yang hanagan, dosa-dosa yang dia miliki ketika Ramadan berlalu masih melekat padanya. Ini adalah indikasi dia tidak sukses menyelenggarakan Ramadan. Walaupun nak ajak timur dia buka puasa bersama sang hihayu juga, tapi minyak Ramadan berlalu, tapi akai dia makan bro. Membrokan tak korupsi serba luar biasa moyolis dah puasanya makin le dah korupsi. Yang tanda bahwa Ramadan kayu hana dikabulkan oleh Allah. Maka kitalah orang yang buruk, yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini mengalami Mustafa. Ini saya campur-campur bahasa enggak apa-apa ya. Ada yang udah lupa bahasa Aceh? Saya akan tema dulu. Tema hari ini Ramadan membentuk kesalehan individu dan kesolehan sosial. Ya, benar sekali. Salah satu hadis Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisa lahu min syiyamih. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak termasuk orang yang berpuasa. Illa ju'bal apas, kecuali yang dia miliki hanyalah lapar dan haus. Siapa mereka? Mereka yang berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak memanfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk ajang tahajud. Karena para sahabat Nabi itu bertemu dengan Ramadan itu nggak banyak. Rasulullah sendiri seumur hidupnya bertemu dengan Ramadan itu hanya 9 kali. Bayangkan saudara. Bapak Ibu, Nabi Muhammad makhluk yang paling suci ketemu dengan Ramadan itu hanya 9 kali. Kenapa 9 kali? Karena Nabi diwajibkan beribadah puasa pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah 2 tahun berdakwah, baru Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, bahwa diwajibkan perintah ibadah puasa. Dan Nabi tidak ketemu banyak dengan Ramadan. Nabi hanya ketemu 9 kali dengan Ramadan, dan hanya 1 kali Nabi melewati Ramadan dengan tamam, maknanya 30 hari. Sedangkan sisanya hanya 29 hari. 1 bulan saja dalam umur Rasulullah beliau berpuasa 30 hari tetap. Nah, para sahabat dari apa yang dialami oleh Rasulullah itu mengambil satu ibrah bahwa syahrul Ramadan syahrul taghayyur. Ramadan itu adalah bulan perubahan. La syahrul takarrur, bukan hanya sekedar bulan pengulangan. Artinya di sini ada yang udah hidup 70 tahun, ada Pak yang 70 tahun? Ada, berarti sudah ketemu 70 kali Ramadan. Insya Allah Bapak kita ini ahli jannah, amin. Ada yang udah hidup 60 tahun, sudah ketemu 60 kali Ramadan. Anggaplah dari masa balik 45 kali ketemu Ramadan. Kalau kata sahabat syahrul Ramadan syahrul taghayyur, bulan perubahan 45 kali sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Apa yang sudah mengubah diri kita? Adakah perubahan itu menjadi lebih baik atau sebaliknya? Kalau tadi temanya adalah Ramadan menjadikan karakter individu lebih cenderung peduli sosial, apakah setelah melalui Ramadan 45 kali yang umurnya 60 tahun sudah memiliki sifat karakter itu? Jika belum, maka tidak menjadikan Ramadan sebagai bulan taghayyur, melainkan Ramadan hanya sebagai bulan yang terus terulang-ulang dalam kalendernya. Tidak ada hikmah yang dapat diambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sering sekali menyampaikan dalam beberapa kajian bahwa yang berpuasa itu bukan hanya manusia. Kalaupun manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad jauh, nabi-nabi sebelumnya juga disyariatkan perintah puasa, tetapi tidak di dalam bulan Ramadan. Selain manusia,
secara metamorfosis. Setiap makhluk yang mengalami perubahan kulit, mereka selalu mengawali dengan proses yang namanya berpuasa. Kita bisa ambil ibarat pada dua makhluk, umpamanya ada ulat bulu, dia bahasa Aceh, ulat bule. Dan doh ulat bule yang nama Pak Jembe. Pada dium dia kena dedatku dekat kain negara makin mangat negara, makin negara makin mangat. Dia kena orang ulat bule. Ulat bulu itu semasih wujudnya menjadi ulat, ibu-ibu kalau ngelihat kira-kira jijik enggak? Hanan tuh, lagi hanan mungkin. Ada orang yang menunggu, kena keluar nilai. Yang lu nanya biar dulu. Ibu-ibu, yang nggak jawab bukan ibu-ibu ya, mohon maaf. Yang jawab tadi itu ibu-ibu. Saya ulangi nih, biar kita kompak. Ibu, kalau ada ulat bulu, kira-kira jijik nggak? Jijik dan geli ya. Saking hinanya itu ulat. Bayangin, mau jalan dia susah, ketemu manusia bahkan dipijak, kalau tidak ya setidaknya dianggap jijik. Tapi bayangkan ini ulat yang terlihat sangat menjijikkan, melalui proses metamorfosisnya, berpuasa 40 hari. Apa yang terjadi? Perubahan pada dirinya menjadi makhluk yang lebih indah. Inilah taghayyur dalam Ramadan, bahwa ulat saja yang awalnya tidak bisa berjalan, yang awalnya ketika dilihat sangat menjijikkan, melalui proses puasa yang terjadi adalah dia berkembang biak menjadi makhluk yang luar biasa indah. Bahkan semua orang senang melihatnya. Namanya kupu-kupu. Kepompong menjadi kupu-kupu. Yang dulunya jijik sekarang dilihat indah, yang dulunya hanya bisa merayap sekarang bisa terbang. Karena apa? Proses daripada berpuasa. Ada juga makhluk yang namanya ular. Sebelum mengganti kulit, dia juga melalui proses puasa. Lalu apa yang terjadi setelah ular puasa? Kulitnya berganti, yang sebelumnya ular setelah berpuasa jadi semakin ular. Banyak orang kan tok dua moh kambing diikut lebih kan tok kulit repot kambing diikut habis. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu akan selalu menjadikan seseorang berubah. Tetapi perubahan itu ada dua. Apakah berubah menjadi lebih baik atau sebaliknya berubah menjadi lebih buruk? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ramadan itu mengajarkan kita banyak hal. Mulai dari kita mengerti bagaimana rasa lapar, kita mengerti betul bagaimana rasanya tidak memiliki tenaga, kita memiliki betul bagaimana perasaan orang-orang kalau kita lewat di warung hantu. Kalau warung hantu itu maksudnya nampaknya kaki doang, kepalanya nggak ada. Kadang-kadang ada, suka ada itu di pinggir jalan. Kita lihat hati kita bisa-bisa aja ya makan di jam segini, padahal kita lagi lapar, kita lagi berpuasa. Dari pelajaran itu kita minimal bisa mengerti bahwa begitulah kondisi saat sebelum Ramadan. Kita kenyang, kita bisa makan, tapi ada orang-orang yang tidak bisa makan sebagaimana kita makan. Ramadan itu mengajarkan kita banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kemudian apakah kita bisa mengambil iktibar daripada Ramadan itu. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan kita berubah untuk lebih baik. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu diperhatikan. Kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabus sama." Kalau Ramadan itu tiba, Allah membuka luas pintu-pintu langit. Apakah sebelum Ramadan itu tiba pintu langit ini tertutup? Tidak. Apakah sebelum Ramadan tiba pintu langit itu terkunci? Tidak. Akan tetapi dengan memuliakan Ramadan, apa yang terjadi? Allah buka kesempatan untuk setiap umat Nabi Muhammad menjadikan sebagai ladang untuk menabur benih agar mudah dipanen. Karena analoginya begini, kalau kita menanam di luar bulan Ramadan, maka menyandang pula vigilo, yang ini kok vigilo sih. Tapi kita menanam di dalam bulan Ramadan, menyantap pula vigilo, maka hasilnya akan tarumpuk 10 kilo bahkan lebih. Sudah hasanah, lebih, bahkan lebih. Kenapa demikian? Karena Ramadan adalah bulan yang hanya Allah berikan kesempatannya kepada orang-orang pilihan. Coba bayangin, Tun Baro kadang mentenangkan, merasa bersama melalui Ramadan ini. Tapi Allah tidak pilih lagi dalam Ramadan ini. Beberapa tahun yang lalu kita masih bersama-sama masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi pada kesempatan ini hanya kita. Siap-siap baca doa. Tak sempat yang membaca doa.
berapa? 17 November. Bunganya? Oh, ada surprise. Oh, kabarnya. Satu hal lagi, karena ini waktu yang sangat singkat, mohon maaf tidak optimal kita berdiri di sini pada hari ini. Karena ada satu dan lain hal, ada pesan dari panitia yang kemarin turun ke lapangan untuk saya sampaikan. Bapak Ibu, benar-benar harus mencoba untuk menjadi mereka. Hari ini sebenarnya mental orang Aceh itu memang sangat kuat dalam segi keimanan. Kita nggak ada nomor 2-nya ya, dalam segi keimanan. Mereka minta makan dikasih tapi nggak lupa Tuhan. Itu punya orang Aceh. Tapi saya pribadi yang menempuh hidup di pesantren mungkin lebih dari 10 tahun, dan sebelumnya juga saya di pesantren, artinya dari kecil saya terus dibumbui dengan nilai-nilai keimanan. Setelah saya bayangin kalau saya di posisi mereka, kayaknya nggak sanggup. Saya dibayangin dah, bayangin enggak punya rumah, enggak ada motor, HP enggak ada, mau makan nggak tahu di mana. Sekarang udah ada tempat makan, tapi bayangin kita bukan makan di rumah sendiri loh, bareng-bareng tuh menyamuk meyayi di rumah Cina macam-macam. Yang udah pakai ada yang itu aja, ada itu nggak baca. Bayangin, saya selalu mencoba untuk merasakan menjadi mereka, dan wallahi kayaknya saya nggak sanggup. Sebegitu kuatnya lah mental mereka. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, perkumpulan kita hari ini bukan hanya sekedar memposisikan diri seperti mereka, tapi kita berupaya untuk membantu sebisa mungkin apa yang kita bisa lakukan. Anak-anak di Aceh itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, kegiatan malamnya nggak ada lain, semuanya pergi ke balai-balai pengajian. Apa yang terjadi ketika kami survei di beberapa tempat? Yang terus terjadi adalah pimpinan pesantrennya datang, Ustaz, nah nebak Al-Quran, nah nebak Iqra, awaknya nak ber, walaupun belum nak balik, kamu nak ber, bala mengang. Mereka tidak pikir yang lain. Karena pikir dapatlah anak ilmu, tapi Al-Quran, Iqra, kitab. Jadi bayangin kalau kita yang menyaksikan, kelas 1 SD, kelas 2 SD, nyepak sifat Allah, wujud, qidam, baka, ada videonya kita. Bahkan serta dalilnya mereka hafal. Luar biasa, tepuk tangan buat anak Aceh. Kita terus digempur oleh bencana, konflik berlalu, kita kena tsunami, belum lagi longsor, belum lagi yang daerah, belum lagi yang kecamatan. Kalau yang provinsi, yang besar-besar, gempa dan sebagainya. Benda kalian langsung kampung, benda mesti lagi di kampung dong ibu. Yang di mak lagi konflik, kenang rom lagi tsunami. Abisnya kak kebakaran, kak tumpang bahaya, ada boleh kali gempa, kali banjir. Apa yang itu mau SDM orang Aceh, kecuali kita yang di sini bisa sekolah dengan enak, bisa belajar dengan optimal, mereka tidak. Makanya mudah-mudahan semua yang berhadir di sini bisa sedikit turun merasa apa yang mereka rasakan dan membuka hati kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada musibah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka yang Allah pilih diberikan musibah, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan mereka, Allah muliakan mereka, dan Allah kumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والروح والريحان على هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.